Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Masun. Setelah minggu kemarin kita belajar tentang perangkat hardware komputer ataupun komponen-komponen komputer, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang aneka macam Microsoft Office. Nah, Microsoft Office terdiri dari berbagai macam anak-anak. Ini Microsoft Office terdiri dari berbagai macam. Ada Microsoft Office Word, kemudian ada Excel, ada PowerPoint, kemudian ada Microsoft Publisher, kemudian ada Microsoft Outlook, kemudian Microsoft Frontpage, ada Microsoft Infopads, kemudian Microsoft Visio, ada Microsoft Access, Microsoft Groove, ada kemudian yang terakhir Microsoft OneNote. Namun pada pertemuan kali ini yang perlu kita bahas adalah Microsoft Office Word. Hal dasar yang harus kita kuasai karena Microsoft Office Word itu adalah dapat kita gunakan terkait dengan pembuatan surat ataupun pembuatan hal yang lain terkait dengan masalah data anak-anak. Yang pertama perlu ketahui bahwasanya simbolnya Word seperti ini. Ini adalah simbol Word, kemudian simbol Excel, kemudian ada OneNote, kemudian ada Outlook, kemudian PowerPoint. Word biasanya digunakan untuk data, pengetik data, tulisan, dan sebagainya, pelaporan itu menggunakan Word. Kalau data tersebut menggunakan banyak tabel, biasanya menggunakan Microsoft Office Excel. Kalau biasanya untuk presentasi, gambar, data-data untuk macam-macam presentasi di depan, untuk istilahnya dalam hal rapat dan sebagainya, biasanya menggunakan PowerPoint. Namun pada pertemuan kali ini yang kita dalami adalah terkait dengan Microsoft Office Word. Langkah awal yang perlu kita lakukan terkait dengan Microsoft Office Word adalah kita menata dulu. Ini adalah tampilan Microsoft Office Word. Ketika di laptop kalian atau komputer kalian ada simbol seperti ini, Microsoft gambarnya W, dasarnya biru, adalah Microsoft Office Word. Itu kalau kalian buka, maka muncullah aneka macam bentuk panel-panel seperti ini. Banyak fungsinya. Di dalam Microsoft Office Word terdapat berbagai macam menu. Ada File, kemudian ada Home, kemudian Insert, Backlight, Reference, kemudian Mailing, kemudian ada Review, kemudian yang terakhir ada View. Biasanya apabila kita menginput gambar, maka di laman terakhir di sini akan muncul format. Nah, di dalam format ini ada banyak hal yang dapat kita lakukan, seperti memberikan garis pada tepian gambar, kemudian dapat menggeser-geser gambar dan sebagainya. Nah, nanti kita praktikkan satu persatu. Yang pertama adalah yang perlu kita kenali adalah menata halamannya dulu. Lembar kertasnya. Itu namanya adalah backlight. Nah, di dalam backlight itu ada istilah yang namanya page setup. Apabila di dalam page setup ini kita klik, dalam pojok kanan ada tombol panah, maka akan muncul tampilan-tampilan yang dapat digunakan untuk mengatur lebar tepi kiri, tepi kanan, atas dan bawah. Bahkan ukuran kertas pun dapat kita tampilkan di dalam page setup. Itu langkah dasar.
kita kira-kira nanti kebutuhannya seperti apa anak-anak. Coba kita klik page setup-nya. Sebelum mengawali tentang isian apa nanti yang perlu kita lakukan, maka yang perlu kita lakukan adalah mengatur page setup-nya. Kita klik di sini, ini ada tombol merah ini kecil, ini kita klik, maka akan tampil seperti ini gambarnya. Nah, di dalam page setup kita dapat mengatur ukuran kertas. Namun perlu dikenali, ukuran kertas yang beredar di toko-toko kertas di wilayah kita itu ada dua, ukuran A4 ini dan ukuran F4. Namun di dalam F4 di dalam sistem komputer itu tidak ada. Kita harus membuatnya manual, yaitu melalui ukuran legal. Legal itu tidak ada ketentuan, tapi kita membuat ketentuan sendiri. Namun dalam hal ini Pak Masun sudah mengukur ukuran legal itu seperti apa. Nah, ukuran legal itu adalah dengan istilah width. Width-nya itu adalah lebar samping. Itu ukuran kertas ya Pak Masun gunakan adalah 21,5. Kemudian ke bawahnya, ini kita berbicara ukuran F4. Ukurannya adalah 33. Ini bisa kita atur. Nah, kita pilih misalkan A4 ini yang pendek. Bisa. Ukurannya adalah ini adalah sudah paten karena ukuran kertas A4 sudah internasional. Jadi semuanya ada. Tapi kalau kita pengen menggunakan kertas F4 atau yang panjang, itu kita taruh di sini legal dengan ukuran width-nya adalah 21,5 dan height-nya adalah 33. Kemudian setelah kita mengatur ukuran kertasnya, kita atur marginnya. Margin itu batas tepi kiri, kanan, atas. Itu istilahnya adalah margin. Yang atas semisal kita atur dengan 2 cm. Kemudian yang bawah, yang samping kiri adalah left-nya 2 cm. Bottom itu adalah bawah. Kita buat 2 cm. Dan yang kanan itu adalah 2. Kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Halamannya kelihatan lebih luas. Kalau yang tadi kan halamannya kan agak sempit karena garis ini masih belum diukur atau masih belum diatur page setup-nya. Ini garis-garisnya kan kelihatan. Nah, dalam hal ini semisal kita mau mengetik tentang suatu kata-kata yang gunanya nanti misalkan kalian ditugaskan oleh Bapak Ibu guru kalian untuk membuat laporan, semisal laporan selama liburan ataupun selama bulan puasa. Ya, lebih mudah kalau kita pakai Microsoft Office Word. Kita tata, ini Tremos ini gunanya untuk mengatur jarak antara tepi kiri dan tepi kanan awal kita memulai mengetik. Kita tata dulu, kita tepikan agar kelihatan standar. Nah, setelah kita mengatur yang namanya adalah Tremos ini, ambillah lebih mudah Tremos gitu aja. Kita bisa mengetik menggunakan huruf kapital ataupun huruf besar kecil sesuai dengan keinginan kita. Contoh di sini kita membuat contoh laporan selama liburan. Nah, ini kan tulisannya berada di tepi. Kemudian tulisannya pun juga kecil-kecil. Ini bisa kita rubah.
dan juga bisa kita tengahkan. Caranya bagaimana? Kita blok, kemudian kita taruh di tengah. Nah, ini bisa lurus tepi kiri, lurus tengah, tepi kanan, bahkan rata semuanya. Ini kita buat seperti apa bisa. Nah, bisa kan? Nah, Pak, ini tulisannya kok kecil-kecil. Yang namanya judul itu harus kita buat besar. Nah, bisa. Kita blok semuanya. Di sini ada changes. Istilahnya adalah changes. Kita klik. Mau dibuat seperti apa? Besar semuanya. Bisa. Dibuat besar kecil. Bisa. Kita buat besar saja. Nah, Pak, lah ini tulisannya kok tipis. Kita tebalkan juga bisa ini. Pakai istilahnya bloodnya ini. Kita klik. Wah, besar kan? Nah, setelah tampil tulisan seperti ini, kita enter ke bawah, kita enter. Nah, maka tanda kursor klik belip ini akan muncul di bawah judul. Kita tepikan. Jangan lupa ukuran kertasnya kita buat standar dengan angka 12. Kemudian model tulisannya kita pilih sesuai kesukaan kalian, tapi masuk dalam hal ini menggunakan Times New Roman karena Times New Roman adalah tipe tulisan yang biasa digunakan dalam istilah persuratan. Nah, contoh seperti ini. Kemudian, Pak, cara membuat paragraf pertamanya menjorok ke dalam bagaimana? Nah, tanda tremos ini gunanya untuk seperti itu, mengatur. Contoh ini kita atur, kita tarik 2 cm. Maka awal mula kita menulis ya di sini. Kita tarik hasil tarikan 2 cm tadi. Coba kita ketik laporan. Bentar. Ini bloodnya kita nonaktifkan dulu. Kita blok. Gini. Bloodnya kita matikan. Contoh seperti ini. Laporan Tulungagung selama, kan contoh ini, selama 2 minggu. Nah, ini contohnya seperti ini. Maka huruf pertamanya menjorok ke dalam dan apabila sampai kepada tepi maka langsung menuju ke tepi kiri. Ini otomatis karena sudah tremosnya kita tarik ke dalam dan tremos yang bawah kita luruskan dengan garis tepi. Nah, ini tadi gunanya adalah kita menata. Ini adalah topnya yang 2 tadi, kemudian leftnya yang ini, kemudian ringnya ini 2 cm semuanya, yang bawah pun juga 2 cm. Jadi kan sama. Kita kasih contoh apa ya? Kita kasih contoh apa aja lah, terserah lah. Nah, kita ambil cepatnya saja contoh. Nah, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Apa saja juga bisa. Ini kan Pak Masun hanya mengambil sampel contohnya saja. Nah, terus selama kita tidak melakukan enter maka tidak akan terbit paragraf baru. Apabila kita tekan enter maka akan terbit paragraf baru. Nah, ini hasilnya. Contoh kecil. Kemudian
tentunya sebuah laporan tanpa dikasih gambar atau diberi gambar tentunya kurang menarik. Caranya gimana? Nah, menu-menu di sini gunanya adalah untuk menampilkan aneka macam bentuk model sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini semuanya ada, anak-anak. Apabila kita menginput gambar, tekan klik insert, kemudian kasih picture. Contoh seperti ini. Bisa kita taruh di sini, kita cari gambar dulu. Mana ya yang mudah? Kita cari gambar. Bentar, masih lupa taruhnya di mana. Yang jelas ada kok. Kemarin sudah masih coba. Contoh ini aja. Kita taruh gambar di bilik kulub. Nah, ini. Gambar ini ketika kita klik, gambarnya langsung besar. Bisa sih kita kecilkan, tapi gambar tidak bisa kita geser karena ini adalah masih pakem sesuai dengan hasil inputan yang ada di komputer. Caranya bagaimana Pak agar bisa menggeser? Nah, taruh kursornya sampai terbentuk plus seperti ini. Ini kan tidak plus. Atau kita taruh di sini, di hijau-hijaunya ini. Kemudian klik kanan, cari yang namanya wrap track, kemudian kita taruh behind tag. Nah, bisa kita pindah. Nah, ini. Kemudian Pak, ini kita pengen membuat garis tepi Pak. Gimana caranya? Kita klik format. Kemudian di sini ada picture border. Nah, kemudian kita cari yang namanya outline. Warnanya hitam, kemudian kita oke. Kemudian kita cari sini. Bentar. No line. Atau klik kanan juga bisa, lebih cepat. Kita taruh format picture. Nah, kita cari yang namanya line color. Ada atau line style. Kita cari line color saja, kita coba. Ini kita pilih yang dulunya no line, kita klik solid line. Kita cari warna hitam. Ini kita tebalkan berapa kebutuhannya. Udah. Nah, secara otomatis muncul garis tepi. Bisa kan? Nah, setelah kalian berhasil menginput gambar sesuai dengan kebutuhan kalian, di dalam Microsoft Office Word juga bisa membuat aneka macam kolom. Di mana Pak? Ya, di insert tadi kita cari yang nama ini shapes. Kita klik. Nah, sesuai dengan kebutuhan kita. Kita buat kotak, hasilnya juga kotak. Nih. Kita buat semisal bulat ya, bulat. Nah, bisa. Coba kita hilangkan warna tengahnya. Ini kita hilangkan coba. Wah, hilang kan? Tinggal garis tepinya. Kita hilangkan coba garis tepinya. Nih,
Nah, jadi membuat seperti apa bisa, ini bisa kita geser sesuai dengan kebutuhan kita. Kita timpakan juga bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Semisal kita mau mengerjakan simbol-simbol yang ada di matematika pun juga ada. Ini simbolnya banyak, ada banyak. Ini simbol. Bentar, saya munculkan simbolnya. Nah, ini simbolnya ini. Bisa kita geser. Mau dipilih seperti apa, bisa simbol-simbol ini. Mau simbol seperti apa saja, kita klik salah satu, kemudian insert, maka muncul simbol sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah kalian membuat berbagai macam aneka kebutuhan sesuai dengan tuntutan kerja ataupun kebutuhan laporan, Microsoft Office Word juga bisa dibuat untuk membuat tabel anak-anak. Nah, gimana caranya? Kita klik sini ya, insert table, kita buat kebutuhannya berapa, bisa kita buat, ya kan? Taruhlah di sini misalkan. Kita klik 2 kali dulu agar kursornya posisi standby. Bentar. Nah, kita enter saja. Nah, kemudian kebutuhannya adalah membuat tabel. Taruhlah misalkan ke kanan kebutuhannya 4, ke bawah 2. Bisa kita atur. Setelah muncul gambar seperti ini, kemudian ini ada lebar kolomnya tadi. Bisa kita sempitkan, kita tata satu persatu. Nah, sama halnya di Excel juga demikian. Lebarnya adalah sesuai standar. Kemudian bisa kita lebar sempitkan sesuai dengan kebutuhan. Semisal anak-anak terlanjur mengisi, kemudian kolomnya agak kurang. Nah, kita klik di sini, kemudian kita klik atau kita tekan tombol yang namanya adalah tab. Di sebelah kiri keyboard ada tulisan panah 2, ke samping kanan dan ke samping kiri ada tulisan tabnya, kemudian kita tombol. Maka akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan. Pak, saya mau membuat ini kolom judul. Ini terlalu sempit Pak kebutuhannya. Saya kepengen membuat hal yang lebar. Gimana caranya? Nah, ini yang ada. Ini. Nah, bisa. Post. Setelah selesai kita klik lagi untuk meng-off-kan simbol ersanya. Misal kita mau menulis nomor, biasanya halaman depan itu adalah biasanya nomor. Keliru. Nomor. Kemudian nama. Bentar. Nama. Ada tempat tanggal lahir contoh. Kita singkat TTL saja, kemudian tanda tangan biasanya. Nah, Pak, ini hurufnya kalau lagi di tepi gak, apalagi di atas Pak. Mudah, kita blok. Kemudian domnya kita sesuaikan, kita luruskan tengah. Nah, ini kok masih di atas Pak, kurang bagus. Lahannya di bawahnya masih ada yang tersisa, kita blok semuanya ataupun sesuai kebutuhan. Klik kanan, kemudian kita cari yang namanya cell alignment. Kita klik lurus tengah. Jadi kurang tebal, kita tebalkan pakai blutnya, atau miring garis bawah, bisa sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini hasilnya. Nah, di dalam Microsoft Office Word juga dapat digunakan untuk berbagai macam aneka, misalkan kita buat word art juga bisa. Nih, ada, kemudian text box juga bisa. Nih contohnya.
sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Itu saja permulaan yang dapat Pak Masun sampaikan. Untuk anak-anak, bagi yang memiliki komputer di rumah atau laptop bisa request, Pak saya mau diterangkan tentang membuat seperti ini, buat seperti itu, nanti bisa request ke Pak Masun, kemudian kita pelajari bersama-sama kepada kawan-kawan yang lain. Nah, untuk anak-anak, bagi yang belum memiliki komputer, nanti kita usahakan agar pandemi ini segera berlalu, karena dengan tatap muka Pak Masun menerangkannya akan lebih baik dan lebih mudah karena bisa langsung dipraktekkan. Karena yang namanya ilmu komputer itu kalau kita tidak langsung praktek kayaknya kok kesulitan. Karena kita abstraksinya adalah menggunakan alat ataupun aplikasi anak-anak. Dan guna persiapan AN ataupun asesmen nasional, anak-anak bagi yang namanya tercantum usahakan untuk dapat dengan meminjam komputer ataupun yang punya rezeki bisa membeli bekas ataupun baru, tidak memaksa. Yang terpenting dalam asesmen nasional diusahakan ada. Kalaupun tidak ada, betul-betul tidak punya, nanti akan dipinjami oleh pihak madrasah. Jangan lupa bagi yang request terkait dengan aplikasi Microsoft Office Word, kalian mau dibuatkan apa, nanti bisa request ke nomor Pak Masun 085 63 600 491. Demikian singkat cerita, atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Ketemu lagi minggu depan dengan topik yang berbeda agar pembelajaran ini bisa diikuti oleh anak-anak semuanya dan tentunya lebih menarik. Perlu diingat, jenjang sekolah kelanjutan semuanya menggunakan teknologi komputer. Diusahakan anak-anak bisa bermanuver ataupun bisa menguasai komputer lebih cepat ataupun bisa lebih lihai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.